Posisi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, makin menguat dalam kontestasi pemilu presiden 2024. Ini setelah Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Hal tersebut juga mengindikasikan gerbong Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang sebelumnya memuat Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa kini semakin besar dengan masuknya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. 4 partai pencetus demokrasi ini mengklaim deklarasi didukung oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto adalah sosok yang tepat untuk melanjutkan program-program Presiden Jokowi. Benarkah koalisi ini didukung oleh Presiden Joko Widodo? Bagaimana pula nasib dukungan Jokowi terhadap Ganjar Pranowo yang sejatinya merupakan bakal calon presiden pilihan PDIP, Partai Naungan Jokowi? Tim TV One mengabarkan. Kemajuan Indonesia lebih cepat di masa yang akan datang. Dulu waktu kecil, Muhammadiyah dan NU itu musuhannya minta ampun. Waktu kecil. Waktu saya dewasa, mulai ada diskusi tentang jumlah rakaat dalam melaksanakan taraweh. Berdiskusi sampai tengah malam, ujungnya dua-duanya tidak pernah taraweh. Moga-moga koalisi ini membawa kemajuan baru bagi Indonesia di masa yang akan datang. Teman-teman dari seluruh partai yang saya muliakan, tentu tidak ada banyak yang bisa saya sampaikan kecuali selamat datang, ahlan wa sahlan, bergabung bersama Pak Prabowo, insya Allah mulia dunia akhirat. Pak Prabowo punya 2 hal, satu keikhlasan, yang kedua pengabdian yang panjang. Insya Allah ini wujud dari kebersamaan kita menuju Indonesia yang lebih adil, yang lebih sejahtera, yang lebih beradab dan maju. Tentu sebagai biasa kayak rumah tangga itu kalau ada saudara baru itu deg-degan. Deg-degan itu happy sama sekali, happy, sangat bahagia. Tentu ini menjadikan kekuatan kita semakin baik. Moga-moga kebahagiaan ini dicampur deg-degan ini akan terus berjalan sampai akhir zaman. Amin. Kok masih ada narasi deg-degan sih, Cak Imin? Kenapa? Hah? Kan deg-degan menerima anggota baru. Gitu ya? Anggota keluarga baru biasanya ya, gitu ya. Nggak, kirain ini koalisi jaminan talk chair lah gitu loh. Hah? Kasih kode dikit, kasih kode dikit. Biarkan para narasumber yang menjawab kode-kode ini ya. Iya, narasumber yang jawab kode-kode. Sudah ada pagi hari ini Mas Ahmad Khairul Umam, analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi Mas Umam. Pagi, Sehat, Mas? pagi, Mas Terima kasih Mas sudah hadir. Terima kasih waktunya. Kemudian juga ada Mbak Kristina Aryani, Ketua DPP Partai Golkar. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat Ini pagi langsung Mbak dari Kristina Aryani. Australia, kita ganggu waktunya nih. Mbak Rati, Mas Arif. Iya, terima kasih waktunya Mbak. Izin saya mau ke Mas Umam dulu, Mas Umam. Nah, Ya. Melihat judul kita, ini kan pertanyaan ya. Kalau Mas Umam melihatnya, memang benar ada Jokowi di balik deklarasi dukungan Prabowo kemarin itu? kalau benar adanya nggak usah was-was dong, Cak Imin bilang tadi kok masih was-was. Deg-degan. Deg-degan. Ada 2 hal yang membuat was-was. Pertama, terkait dengan konteks judul ini, saya pikir ini tidak mudah untuk dibuktikan, tetapi indikasinya itu cukup kuat bahwa kemudian pemberian dukungan dari Golkar dan juga PAN tampaknya menunggu restu dari Presiden Jokowi. Dilihat dari mana, Kalau Mas? misal kita lihat indikasi-indikasinya, pertama cukup banyak jaringan sel-sel relawan Jokowi yang saat ini justru merangsek ke dalam konteks dukungan kepada Pak Prabowo. Dan ini sangat berbeda dengan apa yang diklaim misalnya oleh teman-teman di PDIP, ada sekitar 348 jaringan relawan yang mendukung Mas Ganjar. Tetapi jaringan relawan yang sangat dekat dan mendapatkan perhatian besar dari Pak Jokowi justru saat ini berada di kubu Pak Prabowo. Ya. Paling clear saya pikir Bang Muni, Pak Budi Ari, Projo mendapatkan porsi lebih besar sebagai Menkominfo. Kemudian di saat yang sama juga ada jaringan sel partai non Senayan yang di mana ada putra Pak Jokowi berada di sana, yaitu Kaisang. Konteks ini adalah PSI, juga semakin merangsek ke Pak Prabowo. Dan per hari ini kalau misal kita cermati,
proses komunikasi cukup intens, termasuk 3,5 jam Pak Erlangga bertemu dengan Pak Jokowi, kemudian Pak Zulhas. Saya pikir statementnya sudah cukup clear bahwa Pak Jokowi adalah panglima tertinggi, kemudian mereka akan mengonsultasikan dan Kita sering menemukan pernyataan-pernyataan tersebut di beberapa tempat, betul, dan per hari ini kemudian kegiatan. clear posisi mereka di Pak Prabowo. Dan ini kemudian mengakumulasi sebuah kekuatan koalisi yang sangat besar, berarti ada sekitar 46,1%. Dan ini kemudian betul-betul sangat berbeda 180 derajat dibanding dengan peta dulu di 2022. Dulu kita pikirkan bahwa Pak Ganjar akan merangkum semua kekuatan kemudian menjadi koalisi besar. Tetapi kalau misal kita petakan per hari ini, narasi 4 koalisi sudah tidak ada. Sekarang clear 3 koalisi, sudah firm. Pertama, Pak Prabowo di angka kekuatan kursi parlemen 46,1%, disambung dengan koalisi perubahan dengan Anies Baswedan sebagai capres di angka 28,5%. Justru PDIP yang menjadi pemimpin koalisi pemerintahan selama hampir 10 tahun terakhir justru hanya mendapatkan kekuatan angka di sekitar 24,1%. Ini situasi yang sangat berubah. Adapun tadi Caimin, kalau kemudian beliau mengatakan deg-degan, deg-degan tapi ahlan wa sahlan, deg-degan tapi kemudian ada teman baru. Sepertinya deg-degan ini terkait dengan semakin terancamnya veto politik atau hak veto politik dari PKB terkait dengan negosiasi posisi cawapres di dalam koalisi yang sekarang KKIR tapi versi yang lebih besar. Oke, saya ke Mbak Krisna Aryani. Di awal analisa dari Mas Umam, Mbak Krisna Aryani disebutkan ya memang ini indikasinya sih sepertinya ada Pak Jokowi sesuai dengan memang yang sudah diarahkan begitu. Apa mungkin komentar Anda, Mbak Kristina? Ya, menarik ya tadi Pak Mas Umam udah angkat soal persentase dan lain-lain. Jadi yang pertama-tama kita mesti sampaikan, kami kalau di Partai Golkar, kader-kader Partai Golkar menyambut baik dulu. Jadi ini kan sudah ada kepastian soal koalisi. Selama ini kan seperti dilihat sendiri, teman-teman lihat sendiri, kita selalu menjajaki ya berbagai kemungkinan, kita bersahabat dengan semua partai. Tapi dengan adanya deklarasi kemarin sudah kelihatan bahwa partai kami firm melabuhkan dukungan dengan deklarasi ini untuk ke Pak Prabowo. Patut disadari Pak Prabowo ini bukan orang baru ya bagi Partai Golkar. Sebagaimana kemarin juga diangkat, beliau juga lahir dari Partai Golkar. Dulunya di partai kami dan selalu juga mengikuti kegiatan. Sebetulnya kalau kita bilang apakah ada Pak Jokowi di belakang ini atau tidak, yang patut dan saya rasa semua juga paham betul program-program yang selama ini dijalankan Pak Jokowi ini kan kenyataannya baik. Ini ditunjukkan dari tingkat kepuasan masyarakat yang sangat tinggi. Nah, dan keempat pimpinan parpol ini memang ada di platform atau bersama-sama di tim Pak Jokowi. Kalau kita memang menginginkan kelanjutan dari program-program pembangunan yang sudah berjalan, ya pastinya keempat orang ini sudah lebih paham dan sudah bisa bekerja sama dengan lebih baik. Jadi mungkin kalau kita mau melihat apakah ada campur tangan atau tidak, saya rasa memang kebetulan saja keempat pimpinan parpol ini sudah terbiasa untuk bekerja sama dan kemudian akhirnya bersepakat untuk menggalang atau untuk menjadikan dukungan ini, memberikan dukungan ini kepada Pak Prabowo. Dari situ sih Mas kalau kami melihatnya. Oke, nanti kita sambung lagi ya Mbak Kristina dan juga Mas Umam, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Kita hadirkan perbincangannya saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.